Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil abyar wa fitahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa akhiril akhbar wa sabil ahyar adadani abillahi wa iqtali amma ba'du rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati para asatidz, guru-guru kita semuanya, jamaah baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, ibu-ibu, insya Allah semua kita yang hadir pada pagi hari ini dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita dihimpun di masjid ini dalam rangka niatan yang baik. Pertama, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah Allah kumpulkan, Allah himpun kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedang sakit penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat-niat baik kita Allah catat sebagai amal soleh, Allah jadikan wasilah nanti suatu waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Insya Allah semua kita yang hadir pada pagi hari ini termasuk umat Nabi Muhammad semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang amalan-amalan ringan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang pertama yang bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rajin duduk di majelis ilmu. Ya, seperti pagi hari ini ya, walaupun kuliah subuh baru 2 kali, alhamdulillah jamaahnya semangat, jamaahnya kompak. Ini salah satu amalan yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk amalan enteng. Ya, kita berangkat dari rumah tinggal duduk ya, ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa ya, gitu. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka thoriqan ilal ilmi ya sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, seperti pada pagi hari ini kita berangkat dari rumah, sudah kita niatkan untuk menuntut ilmu. Siapa yang berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah mudahkan orang tersebut jalan untuk memasuki surga. Amin. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mudah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sama-sama tahu yang namanya menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa, lebih bagus daripada sholat sunat 100 rakaat. Kita kapan bisa sholat sunat 100 rakaat?
Ayo kapan? Udah duduk aja. Ada majelis ilmu, majelis taklim, duduk. Itu lebih bagus daripada sholat sunat 100 rakaat. Bahkan dalam hadis lain, Yabna Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julu suka saatan di majlisil ilmi, dudukmu sesaat di majelis ilmu, ya, enggak bawa pulpen, enggak nyatet kita di buku, ya kan? Lagi seperti sekarang nih, enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, ya, lata masuk ya, kita enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, itu lebih bagus wairulaka min itkin alfa rokobatin, lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak, 1000 hamba sahaya. Cuman duduk di majelis ilmu sesaat lebih bagus daripada kita memerdekakan 1000 hamba sahaya. Satu hamba sahaya saja bisa mencegah kita masuk neraka. Luar biasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada majelis ilmu jangan malas-malas, ya, jangan malas-malas. Sudah duduk, pahalanya luar biasa. Pokoknya malaikat penuh di majelis ini mendoakan kita semuanya. Bahkan sampai ikan-ikan, sampai semut-semut yang ada di lubang, semuanya mendoakan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa? Ridho apa yang dia cari, yaitu menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat doa daripada para malaikat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, amalan enteng yang membuat kita gampang masuk surga, salah satunya rajin duduk di majelis ilmu. Memang kalau mau berangkatnya males banget. Ya dah, mau berangkat malas banget. Tapi kalau sudah sampai di tempat menuntut, ngobrol, bisa senyum, bahkan ada lontong gitu. Ada makanannya banyak gitu. Iya. Kemudian masalah-masalah yang ada di rumah hilang, utang juga nggak keingetan, ya kan? Nanti pas keluar lagi habis nuntut ilmu, lagi pahala, semua keingetan, ya itu. Jadi jangan malas-malas. Ya, kalau ada majelis taklim, duduklah di majelis ilmu. Karena majelis ilmu, majelis taklim termasuk majelis zikir adalah taman surga yang ada di dunia. Ini termasuk taman surga yang ada di dunia. Gitu. Jadi sahabat bertanya, ya, yang termasuk taman surga di dunia adalah majalisul ilmi atau madarisul dzikri, tempat menuntut ilmu atau tempat berzikir. Jadi kita berada di taman surga yang ada di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang enteng bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Biasakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau habis sholat 5 waktu jangan lupa baca ayat kursi. Saya yakin yang namanya ayat kursi mah sudah melotok semua, hafal semua. Ya, kita biasanya kalau habis sholat baca ayat kursi cuma di 2 tempat. Pertama kalau sholat maghrib, karena wiridnya agak panjang. Yang kedua kalau sholat subuh, biasanya kita di 2 tempat. Jadi sholat maghrib sama sholat subuh kita baca ayat kursi. Sekarang biasakan di semua sholat. Habis sholat zuhur baca ayat kursi, habis sholat asar baca ayat kursi, sampai sholat subuh. Itu kalau kita meninggal dunia punya amalan itu, langsung kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi di duburi kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah." Barang siapa yang membaca ayat sesudah sholat 5 waktu. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, dibacanya
sesudah sholat 5 waktu. Ini aja bacanya, kan biasanya kita kalau sholat zuhur kan habis istighfar, terus kita baca Allahumma antas salam. Kalau Allahumma ajirna minan nar disunatkannya bukan habis sholat zuhur, bukan habis sholat asar. Kalau Allahumma ajirna minan nar itu disunatkannya habis sholat maghrib sama habis sholat subuh. Jadi kalau wirid habis sholat zuhur nggak usah pakai Allahumma ajirna minan nar. Nanti Allahumma ajirna minan nar itu habis sholat maghrib dan habis sholat subuh, itu disunatkannya 7 kali. Nah sekarang yang disunatkan ketika kita sesudah sholat 5 waktu, habis sholat zuhur baca ayat kursi, sholat asar baca ayat kursi, sampai sholat subuh kita baca ayat kursi. Jangan lupa. Jadi habis Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyuna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wa ikram. Terus kita baca auzubillah dah. Jadi kalau kita baca ayat Al-Qur'an tengah-tengah mah usah pakai bismillah. Langsung auzubillah. Auzubillah minasyaitonir rajim baru dah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai selesai baru baca subhanallah 33 alhamdulillah Allahu akbar. Tuh kita baca. Kalau itu yang kita kerjakan kata Rasul lam yamna'hu, tidak ada yang bisa menghalangi min dukhulil jannah, dari masuk surga, illa ayyamuta, kecuali hanya menunggu kematian. Tuh. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu punya amalan ayat kursi, pokoknya sudah istiqomah dah kita, sudah dawam setiap hari. Nanti kalau kita meninggal dunia, tidak ada yang bisa menghalangi kita illa ayyamuta, kecuali hanya menunggu kematian. Makanya tidak perlu takut mati. Ada di sini yang takut mati? Ya. Oh, ada semua. Emang di Al-Quran begitu. Ya, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Semua orang kalau ditanya kematian rata-rata takut. Jangankan yang muda, yang tua aja duluan dah. Enggak percaya tanya Pak Narso. Ya kan? Tanya Pak Narso, masih betah di dunia, betah banget. Udah mau mati, lu aja duluan ntar aja. Jangankan yang kaya, yang miskin aja betah. Yang miskin betah. Padahal hidupnya di kolong jembatan, masih betah aja. Enggak percaya? Tanya dah. Masih betah hidup? Betah belum? Padahal miskin banget. Itulah manusia. Kenapa? Dia belum siap. Kayak kita kalau ditanya, udah siap mati? Belum. Orang dosa kita banyak banget. Ya kan? Ibadah malas kita. Dosa banyak, ibadah malas tuh. Itu aja dah amalannya. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi untuk masuk surga kecuali hanya menunggu kematian. Tidak perlu ditakutkan yang namanya kematian ya menghampiri kita, datang kepada kita. Amalan yang kedua, dikit lagi ya. Jam 6 biasa selesai. Ya, kalau jam 6 teriakin. Selesai. Ya, kalau selesai dipotong aja amplopnya. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga bapak-bapak, amalan yang paling mudah untuk masuk kita ke dalam surga adalah biasakan sesudah wudhu baca doa wudhu. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah wudhu baca doa wudhu nggak? Enggak. Alhamdulillah, kadang-kadang suka lupa. Ya kan, kadang-kadang suka lupa. Langsung masuk ke dalam masjid atau ke dalam musola. Biasakan itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddo'al wudu, fahsanal wudu." Kalau kamu berwudu, wudunya bagusin. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berwudu, wudunya bagusin. Perhatikan mana rukun wudu, mana sunnah wudu, mana yang makruh. Kalau yang makruh kita tinggalkan. Perhatikan. Jangan kalau kita wudu sembarangan, gitu ya. Biar cakep wudunya. Pasang wudunya biar bagus, biar sempurna wudunya. Ya.
Kalau sempurna agak lama juga. Dan kita rata-rata kalau berwudu yang banyakkan yang salah satu, ketika mencuci tangan sampai sikut, rata-rata cucinya ke bawah semua, ya kan? Air harus gini. Kan yang bagus begini, dari atas ke sini kan? Kita enggak gini aja. Keren, yang keren gini. Karena gini ayo, gini, ya kan? Mesti kan dari atas ini, dari atas dari sini, jari jemari baru ke sini. Kalau kita enggak, dari siku ke bawah. Itu hampir rata-rata begitu, ya. Hampir rata-rata begitu, ya, gitu. Jadi perbagus dulunya. Terus kata Nabi Tumakola, kalau kamu sudah selesai berwudu, jangan lupa baca doa. Doanya ada 3 versi. Ada 3 versi doanya menurut hadis Nabi. Pertama doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai situ udah cukup. Ada lagi versi yang kedua ditambah, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sampai situ, itu versi yang kedua. Yang ketiga, waj'alni min ibadikas sholihin. Kalau kita pakai yang komplit, semua 3-tiganya kita pakai. Ya kan kalau habis wudu kan emang dari kecil kita diajarin sama guru-guru ngaji kita itu. Ya, udah dikompletin di situ. Allah asyhadu an la ilaha illallah terus wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang diturunin dulu tangannya. Nah, usapin ke muka, insyaallah berkah. Baru tuh masuk masjid. Apa yang terjadi kalau kita berwudu kemudian baca wudu? Kata Nabi apa? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Langsung Allah bukakan 8 pintu surga. Itu cuma baca gitu doang. Ya, futihat samaniyatu abwabil jannah. Ya, langsung dibukakan 8 pintu surga. Kata Nabi, dipersilahkan Bapak Ibu yang mengamalkan doa tersebut untuk memasuki pintu surga yang mana saja. Yang kira-kira mau masuk pintu surga yang mana? Mana aja dah. Saya mau pengennya Firdaus. Ya, Allahumma adkhilna jannatal firdausil a'la ma'al abrar. Saya kepengen jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau berdoa minta surga yang paling tinggi, walaupun kelakuannya nggak sesuai. Ya nggak sesuai kelakuannya, nggak apa-apa lah itu. Yang Abu Nawas, ilahilas kulil firdausi ahla kan, gitu kan? Ilahilas kulil firdausi ahla, gitu kan? Wala apa ala nari. Dia kepengen masuk ke dalam surga firdaus. Ya, tetapi dosanya banyak, nggak sesuai dengan kelakuan kita. Kalau saya nggak apa-apa dan nggak sesuai juga. Tiap habis sholat saya itu yang baca Allahumma adkhilna jannatal firdausil a'la ma'al abrar. Ya Allah, masukin kami ke dalam surga firdaus bersama orang-orang yang baik. Nggak boleh kita minta gini, ya Allah nggak apa-apa dah, saya masuk surga di empernya aja. Jangan. Itu namanya orang pesimis. Tapi kalau bapak-bapak minta surga firdaus, itu berarti bapak-bapak orang yang optimis. Insya Allah kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi kita masuk surga berkat rahmat Allah. Cuman nggak mungkin dapat rahmat Allah kalau kita nggak beramal dari amal soleh kita, kemudian dirahmati oleh Allah, baru kita masuk surga. Ya kalau nggak beramal soleh mah nggak bakal masuk surga, nggak bakal dirahmati. Dari rahmat itulah, dari amal soleh itulah dirahmati oleh Allah, baru kita masuk surga. Kan semua ayat begitu. Innalladzina amanu soleh baru mendapatkan rahmat dari Allah dan dia masuk surga. Ya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada salah saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.